Makanya hati-hati dalam setiap mengucapkan selamat. Tidak sembarang kita mengucapkan selamat kalau kita tidak paham. Apalagi besok ini, jangan lalu bos bilang selamat hari Katal. Iya kan, saya pelintirkan saja. Selamat hari Katal. Karena kebiasaan mengucapkan selamat hari Katal itu bukan kebiasaan kita. Ya toh? Ada yang pernah bilang gini, Ustaz, kita kan kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, orang di luar Islam juga ucapkan selamat hari raya. Iya, bagi agama mereka tidak ada masalah kalau ucapkan selamat hari raya untuk kita. Agama mereka tidak melarang, agama mereka tidak mensoalkan. Masalahnya ini kalau kita mengucapkan selamat ke hari-hari tertentu mereka, di agama kita bermasalah. Jadi biarkan mereka mengucapkan selamat untuk kita, tapi kita jangan sembarang memberi selamat kepada mereka, begitu saja. Ada yang katakan ini kan sekedar toleransi, Ustaz. Ya, toleransi bukan berarti ikut. Toleransi ya cukup membiarkan, silahkan. Kau mau rayakan hari Katalmu, silahkan. Biarpun tetanggaku misalnya mau nerayakan, silahkan rayakan. Saya tidak akan ganggu. Tapi untuk ikut, oh no. Karena ikut itu sudah berbahaya dengan akidah saya, dengan agama saya. Bahayanya di sini jangan sampai ikut-ikut, hati membenarkan. Kalau hati sudah membenarkan bahwa apa yang mereka rayakan sesuatu yang benar, bermasalah meyakinkan karena sudah membenarkan sesuatu yang tidak benar. Ya toh? Karena kalau dikatakan hari lahirnya Isa, ya kita yakin. Karena Isa itu nabi. Nabi Allah. Tapi kalau yang mereka yakini lahirnya itu adalah lahirnya Yesus, Yesus itu yang mereka betulkan sebagai Tuhan, berarti kalau kita benarkan tanggal 255 itu dan kita kasih selamat, berarti kita ikut dengan pikiran mereka, membenarkan apa yang mereka lakukan karena mereka melakukannya atas dasar yakin bahwa yang lahir itu Yesus Tuhan mereka. Begitu. Jadi kita ikut-ikuti. Karena sambaran selamat hari Katal senang sambaran tuh napa selamat. Kau lagi tidak tentu selamat. Barang napa selamat. Itu. Jadi hati-hati besok ini ya. Jangan sampai kita ketik-ketik tuh di HP kita itu. Salah satu yang menjadi alasan kenapa kita jangan selalu ikut-ikut dengan mereka, dengan acara-acara mereka, membenarkan acara mereka. Kalaupun kita mau bikin acara yang menyelisihi mereka, bolehlah. Boleh, kita bikin acara menyelisihi ya. Artian kata kita bikin acara sendiri yang memang kita tumbuhkan di situ aura agama kita sendiri. Nah, misalnya malam tahun baru, malam tahun baru Masehi. Malam tahun Masehi ini kan malam tahun baru mereka. Nah, kan kita ada malam tahun baru Hijriah. Ini Masehi, ini bukan kita. Nah, tapi waktu tidak pernah salah. Ya kan? Yang mengkultuskan waktu saja yang salah. Gitu. Jadi waktu ini ya kalau mereka malam tahun baru bikin acara rame-rame petasan, tembak-tembak naik ke langit. Ya kita kalau mau bikin acara juga karena waktu tidak ada masalah. Ini waktu tidak ada dosanya, waktu tidak ada salahnya ya. Iya, cuma keyakinan orang di waktu itu yang sering salah. Nah, kita juga malam tahun baru tak kalah bikin acara pengajian, acara ngaji-ngaji, syukuran. Syukuran karena sudah lewat lagi 1 tahun. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan ikut-ikut dengan gaya mereka. Itu orang Cina itu. Kenapa mereka siap mengeluarkan uang sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta untuk petasan? Semua petasan meletusnya menghadap ke atas. Jarang ada petasan meletus ke samping. Karena kalau ke samping membahayakan orang. Pasti ditembak ke atas. Kenapa? Selalu menghadap ke atas. Ternyata mereka punya keyakinan bahwa mereka ledakkan petasan di malam tahun baru, ya kan, pergantian tahun, yang mana mereka ini pengusaha besar, pergantian tahun itu berarti pergantian perhitungan saldo dan ini kan.
Mereka ini pas soal lah saya ngapain di dalam satu tahun. Nah, orang Cina meyakini kita tembak-tembak langit, gitu. Jadi orang Cina bilang kita tembak-tembak langit supaya langit terbuka turun rezeki. Itu keyakinan mereka. Kita tembak-tembak langit, langit terbuka turun rezeki. Dia yakin turun rezeki dari langit. Tuh. Makanya dia tembak langit di malam tahun baru. Makanya keyakinan mereka semakin banyak mereka ledakkan petasan itu, semakin luas langit terbuka untuknya, semakin banyak rezekinya tahun depan. Itu keyakinannya. Kalau kita bukan nembak-nembak langit, langit terbuka turun rezeki. Kita berdoa menghadap ke langit, minta Allah sang pemilik bumi yang mempunyai rezeki menurunkan rezeki, bukan petasan tangan kita yang menghadap ke langit. Itu bedanya kita. Masih ada tuh cara kok. Nah, gitu. Jadi makanya hati-hati ya, karena sekarang mereka luar biasa cara bermainnya ini. Jadi kita yang tidak hati-hati gampang sekali terpelintir, gampang nasesatkan. Iya kan? Nasesatkan begini pun minat-minawan tuh mati. Nah, coba ketika Nabi mengatakan man tasabbaha minhu fa huwa minhu. Siapa yang mengikuti atau siapa yang menyerupai satu kaum. Jadi ketika suatu kaum misalnya maksudnya anggota yang ini memang kan baru itu bilang tuan anak dia iya ada silo itu silo masuk peserta baru anggota baru ya alhamdulillah kasih daftar hadir. Iya. Nah, jadi Nabi pernah mengatakan man tasabbaha minhum fa huwa minhum. Siapa yang mengikuti, siapa yang menyamai, siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum itu. Pertanyaan saya, yang selama ini mengucapkan selamat hari Natal itu siapa? Orang Islam atau orang Nasrani? Nasrani. Agama Islam atau agama Kristen? Berarti kalau ikut berarti kita sama dengan begitu logikanya. Kan Nabi sudah katakan siapa yang menyerupai, yang mengikuti, yang samai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Betul? Iya. Dari zaman Nabi sampai hari ini, dari zaman dulu sampai sekarang, yang Natalan itu adalah orang Kristen. Maka kalau ada umat Islam yang ikut-ikut Natalan, berarti umat Islam Kristen. Mau dibilang umat Islam Kristen? Mau? Tentu tidak mau. Begitu. Jadi jangan sembarang mau diikuti, karena tidak mungkin mereka melakukan aktivitas yang begitu luar biasa besarnya kalau mereka tidak menganggap itu bagian dari ibadah mereka. Iya, Natal ini ibadah tahun-tahunan. Masa mau tahu ikut-ikut dengan ibadah? Tahun baru itu ibadahnya mereka. Jadi mereka di malam tahun baru itu nanti ada mentor sebuah keyakinan namantongan karena pun apa kamu ini baji pun apa kamu ini baji ikaten ikut jadi barat apa aja apa aja lapo kata mereka bukan barat cunji petasan itu terbukti memang minjonjo keyakinan naya nyebangina. Semakin banyak dia tembak-tembak langit, tak buka langit, turun rezeki. Ternyata itu malam memang banyak dapat rezeki karena lakunya petasannya umat Islam tolong mali. Sumpah. Ada mari mau palu kamu sumpah. Lari mau main padir ini. Jadi pendeknya sumpah ada palunya mau kamu juga. Iya, sultangan ya bos. Coba. Jadi mereka ini semakin yakin setiap tahun karena mereka yang pancing kita.
Mereka yang hebohkan ini barang apa? Petasan. Akhirnya umat Islam tertarik juga mau heboh. Semakin tahun ini semakin mereka dapat keuntungan banyak dari petasan itu. Iya menyeton ondai sompa Ustaz. Iya, petasan. Karena kan sompa anda cepat-cepat nanya nawan ya toh. Hanya napa malia sompa poin dia pun napa mali napa mali. Ya ini cepat narati ini bos nanyo karena tembak lagi. Tak buka langit turun lagi. Hanya bos na petasan. Turun lagi. Gitu. Itu bos na petasan. Gitu. Itu jadi artinya kata apa? Kita ada tuh gayaka. Islam itu ada tuh gayanya tersendiri. Toh kalau orang mungkin gayanya riuh apa, kita gayaka ya pakai gaya-gaya yang membuat kita sadar, membuat kita teringat. Itu yang saya maksud di malam tahun baru mereka tembakkan ke langit itu petasan. Kalau kita tembakkan doa ke langit, itu gaya kita. Mereka tembak langit pakai petasan, kita tembak langit pakai doa. Banyak berdoa itu malam, banyak beristighfar, banyak berzikir supaya langit terbuka untuk kita dan turun rahmat Allah. Kita bedakan gaya hatta. Masa mau kita sama-sama gaya? Katanya gitu. Karena Kristen nampai rotong gila jadi Kristen gaya hatta. Apa beda hatta pernah sangka mau gaya hatta, sangka mau mipanggokan, kas nama beda hatta. Ini yang disebut huwa minhum. Huwa minhum. Jadi sejak saya sampaikan ini, ketika ada hari-hari yang khusus dikatakan selamat hari ini, selamat hari ini, selamat hari ini, jangan selalu mau ikut lagi nih jamaah majelis taklim Baitur Rahman. Jangan sembarang mau ikut selamat hari ini, selamat hari ini. Kita yang taunya cuma ucapan selamat hari. Kita tidak tahu apa di balik itu mereka jadikan tanggal itu menjadi hari selamat. Kalau mau ucapkan selamat hari ibu, selamat hari mama, hari ini bisa, sebentar malam bisa, besok pagi bisa. Iya, jangan mengkultuskan satu hari. Iya kan? Kecuali Allah yang menetapkan hari itu. Misalnya Allah tetapkan hari Jumat, harus sholat Jumat. Tidak ada yang bisa bikin lagi hari Jumat yang lain. Tidak ada yang bisa bikin selamat hari Jumat di hari Senin. Betul? Iya, tidak ada itu. Tidak bisa dan tidak enak dibaca kalau hari Selasa kalau kasih naik status bilang Jumat berkah, padahal hari Senin. Tidak bisa. Karena yang menetapkan hari Jumat itu hari istimewa adalah Allah. Kalau yang menetapkan tanggal 22 itu istimewa untuk ibu siapa? Jangan sampai ini permainan lagi yang membuat kita menentukan hari-hari tertentu untuk mama kodong. Padahal mama itu sebenarnya sepele gini masalah ya. Banyak bilang, kami dipersoalkan Ustaz. Iya, kamu bukan dipersoalan. Tapi kalau ini berlarut-larut dan orang sudah yakini tanggal 22 itulah hari mamaku, maka nanti orang akan semakin sayang dan ingat sama mamanya ke depan itu nanti tanggal 22. Islam mengajarkan kita hari mama itu setiap hari. Jadi kita harusnya lawan. Ketika ada naik selamat hari mama, kita bikin juga status setiap hari selamat untuk mamaku gitu. Jadi kita lawan dengan statement lain. Jangan ikut-ikut. Ikut tuh selamat hari mama. Nah, bukan ditembak kira mak, ucapkan air selamat hari mama kutu. Suruh bisa piring kau sombong. Iya, kita mali pulsan jo. Kenapa mengerti sopa iya. Masalahnya kyo ang magina nang parang kan selama hari ibu. Anak kyo ang magina kan selama hari ibu. Pelanggaran tuh jadi mati na mengerti mak, apa dengan mama? Ibu. Selama hari ibu Kartini. Kyo, mama yang panagiat selama hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Memang aneh-aneh ini ya. Aneh-aneh betul. Kan baru ini ada selamat mama. Masa-masa kecil saya tidak ada di media sosial karena memang tidak ada PHP ini. Sekarang muncul nih. Nah, ternyata ini akan satu gandengan ini. Tanggal 22 selama hari mama, 3 hari ke depan selama hari papa. Karena yang tanggal 25 itu yang lahir Isa. Ya mana? Dan laki-laki. Berarti secara tidak langsung ini nanti akan sinkron.
22 mama, 25 bapak. Jadi kalau nanti ini orang Islam akan beranggapan bahwa tanggal 22 mama, tanggal 25 bapak. Yakin masih dengan kebiasaan mereka? Itu ibu, kalip besok. Kalip besok. Pintar mereka, pintar. Iya, kenapa mesti Tapi tanggal kita juga 22? harus pintar, ya. Walaupun mereka pintar mempermainkan situasi, kita juga harus pintar menghadapi situasi. Gitu. Jadi kalau besok mereka ucapkan selamat hari Katal, kalau mau tompo kasih naik status, bilang ke selamat hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Supaya kita sebagai umat Islam ini tetap yakin bahwa saya hanya selamatkan ucapanku untuk Nabi Allah, bukan Tuhannya Kristen. Kalau mau kita bikin status, tapi kalau tidak mau sebaiknya tidak usah. Ya, gitu. Jadi jangan besok ada yang bikin status selamat hari Katal ya. Ya. Kalau mau besok itu saja. Selamat hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam.